zamannya PB12 kan satu suro itu mau tamu mau abdi bisa dilihat. Nek wong lagi salah mau gak akan takut, yang itu aja. Kalau di itu kan dulu mestinya dia apa? Dirapatkan lah keluarga, bukan seolah-olah terus apa ngasih surat kepres lah menyebutkan apa-apa tentang cagar budaya lah, tentang hak-hak Sinuwun sebagai ini bahasa Indonesia ya, karena kan mereka pakai bahasa Jawa. Atas dawuhnya Sinuwun, Gusti Devi dan Gusti Raden tidak diperbolehkan lagi masuk keraton. Ini kenapa saya juga tidak ikut mendampingi mereka untuk datang ketika suro itu, karena nanti kalau saya ikut, saya tuh sudah melekat dengan LDA. Nih, saya melekat, nama saya sudah melekat di LDA yang dimana panjenengan juga tahu mereka sangat menolak keberadaan LDA. Nah, jadi saya memang sengaja untuk tidak ikut supaya mereka bisa masuk. Toh juga ini persoalan antara anak dan bapak, bukan masalah tentang politik keraton atau apa-apa gitu. Karena kalau saya ada, pasti mereka akan, ini ada Gusti Timur, pasti mau ada apa lagi nih LDA kan begitu. Nah, saya sengaja tidak. Jadi sangat-sangat menyesalkan, mereka ini kan tidak pernah ikut dalam konflik antara LDA dengan Sinuwun, maupun sebenarnya sih bukan Sinuwun yang kita keraton LDA untuk persatuannya itu bukan antara Sinuwun sama LDA, tapi orang-orang yang di sekitarnya Sinuwun ini yang mengatasnamakan Sinuwun, itu yang kita perangi lah istilahnya gitu. Jadi mereka ini nggak pernah sama sekali ikut acara lembaga dewan adat atau acara ataupun ikut dalam perseteruan ketika kami berseteru, misalnya seperti waktu saya menuntut Sinuwun dengan Sinuwun pembentukan kelembagaan baru, itu kan gerakan-gerakan lembaga dewan adat untuk menyelamatkan keraton sebenarnya. Mereka nggak pernah ikut gitu. Jadi sangat aneh kalau mereka ditolak gitu. Sangat nggak wajar sekali mereka ditolak, apalagi sampai menjatuhkan sebuah nawolo. Buat saya itu nggak masuk akal sama sekali. Dan itu belum pernah saya terjadi seorang anak yang ingin ketemu bapaknya aja terus diberikan nawolo, itu nggak pernah saya mendengar dari PB berapapun. Saya nggak pernah. Pastinya dia membuat kesalahan yang fatal, baru nawolo itu akan ini itu ada. Tidak dibacakan. Dan itu pun juga tidak dibacakan di depan umum. Dan ini menurut saya termasuk sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik buat saya. Mempermalukan adik saya di depan umum kan, membacakan seperti itu. Harusnya mikir gone wong tatanan, ya kan, gone orang sak Solo, orang Jawa itu kan taunya Solo itu gone wong punya toto kan gitu. Ini kok mbok ya Gusti masuk sebentar, ini ada surat, monggo dibaca sendiri, kan bisa seperti itu. Enggak terus seolah-olah kayak pengumuman kayak rumangsane kayak film Korea itu jauh dalam langsung gitu. Apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan untuk alam nawolo itu dia diberikan kepada yang kasusnya seperti apa? Nawolo itu kan surat yang diberikan untuk individu orang-orang yang sekiranya menyalahi terhadap keraton, itu nawolo. Dan itu yang saya tahu bukan keluar dari dawuhnya Sinuwun, itu keluar dari Kasentanan gitu. Karena
ini kan pelanggaran itu kan dibuat oleh individu yang punya darah keraton kemudian salah dengan keraton kan begitu. Nah, makanya yang mengeluarkan adalah kelembagaannya yang merangkul kerabat itu, berarti Kasentanan. Jadi bukan Sinuwun. Jadi udah salah kaprah. Gitu. Gusti, mungkin yang menimba Gusti Devi ini juga dialami oleh kerabat-kerabat khususnya anak-anak dari PB 13 semua atau mungkin tertentu dok? Gusti? Baru ini yang PB 12 PB 13 mengeluarkan ini baru ini. Makanya saya kaget gitu. Ini apa sih? Karena ini sudah tidak benar, tidak wajar. Dan Sinuwun, kita tahu Sinuwun dalam kondisi sedang sakit, ya kan? Jadi saya harus ketemu Sinuwun dan kita harus berdoa. Penolakannya itu dihalang-halangi kemudian gagal menemui. Udah sering banget. Mengenai menika Kanjeng pangapunten Gusti Devi, Gusti Devi ingkang dek wingi menika boten saged mlebet menika pripun Kanjeng? Petunjukipun dawuh. Gusti Devi itu kan dangu ya, beliau posisi Jakarta entah di luar negeri saya nggak tahu, intinya dangu betul datang keraton lalu minta waktu untuk ketemu sama sampean dalam ingkang Sinuwun itu. Terus pernah sebelumnya ketemu saya di museum jauh tanggal berapa ya, 27 sebulan yang lalu lah sekitar itu. Terus habis itu ya ngerti kok cerita banyak gitu. Terus akhirnya pun beberapa hari kemudian datang ke Sasono Putro. Ya Sasono Putro mau panggil sampean dalam ingkang Sinuwun. Kebetulan satu kan malam Jumat, Sinuwun baru ada ritual gitu, bisa ditemuin dan lain sebagainya itu. Terus sempat ketemu sama Gusti Putri yang menyampaikan ke sampean dalam ingkang Sinuwun gitu loh. Terus habis itu beliau lain hari bikin serat pengen kepanggih gitu. Dan ya surat itu kan nggak harus langsung dijawab sama sampean dalam ingkang Sinuwun. Mungkin beliau punya pemikiran lain, mungkin nyari waktu yang tepat atau gimana, saya sendiri kan juga nggak tahu nih. Lajeng ketika suro mau masuk gitu lah, kebetulan ada nggak bisa, kayaknya bawa lawyer juga, terus malah bikin TikTok dan lain sebagainya itu di media seperti itu gitu. Tapi kalau bagi saya adalah gini, sepanjang surat itu sudah masuk, penggali dalam bagaimana, kami yang di lapangan itu tergantung jauh dalam gitu loh. Dan juga seharusnya setelah putra-putri dalam paham ketika putra-putri itu pengen ketemu atau panggil Romonipun yang kebetulan juga Sinuwun, itu memang ada etika nipun gitu loh. Ya tergantung Sinuwun mau memberi waktu kapan atau bagaimana, kan itu hak nyipun Sinuwun gitu loh. Soal nawala yang dikeluarkan itu ingkang tapak asma sinten Kanjeng? Sinuwun ada berapa nama di situ yang tidak diperbolehkan dulu soal ketika acara keraton gitu loh. Sinuwun langsung yang bacakan Kasentanan. Kalau alasan keluarnya nawala napa Kanjeng? Bisa dijelaskan? Alasan keluarnya nawala Sinuwun sendiri ingkang anu. Jadi penggali dalam itu mesti ada alasan yang pasti kenapa si A, si B, si C itu belum atau tidak diperbolehkan untuk masuk ke Jepuri Keraton atau mengikuti acara keraton. Seharusnya ini menjadi bagian introspeksi bagi yang bersangkutan. Sebenarnya kenapa toh aku belum diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk sementara aku masuk ke dalam Jepuri Keraton atau mengikuti upacara adat keraton. Itu harusnya menjadi introspeksi ke dalam apa dan bagaimana, dan untuk menjadi perbaikan bagaimana harus bersikap kepada Sinuwun selaku raja dan Sinuwun selaku
keluarga atau selaku orang tua seperti itu. Soal Kanjeng napa kaitanipun Gusti Devi niki ingkang boten saged pinanggih kalih bapake niku dari pihak Gusti Devi badhe mengajak pengacaranya ada arah ke proses hukum niki tanggapanipun terus pundi? Kalau saya ngaten, misalnya panjenengan ataupun saya mau ketemu bapak saya ataupun mau ketemu orang tua saya yang kebetulan beliau raja atau beliau pejabat negara, automatically ada protokoler dan tergantung bagaimana orang tua yang bersangkutan ataupun bapak pun memberi waktu kan. Jadi kan pasti ada alasan kenapa seperti itu dan apa dan bagaimana. Surat yang beliau kirim sudah sampai ke Sinuwun dan itu menjadi pertimbangan Sinuwun juga. Jadi intinya pun kewajibanipun putra adalah nenggodau kan, itu. Artinya menegaskan saja bahwa ada prosedur yang harus dilalui oleh Gusti Devi untuk bertemu dengan ayahnya ngoten nggih, Kanjeng? Iya, memang ada protokoler dan itu semua tergantung kerso dalem bagaimana Sinuwun ada waktu kapan atau mengabulkan kapan, bersedia ditemui atau tidak kan tergantung sampean dalam dengan Sinuwun gitu. Berarti kedah ndamel surat rumiyin nggih, Kanjeng? Sampun. Oh, sampun. Yang bersangkutan sudah mengirim surat. Kirim surat. Izin Kanjeng mau tanya di Nawolo niku selain Gusti Devi mungkin sinten malih yang ada beberapa nama. Ada beberapa nama saya tidak hafal sih. Karena yang bacakan adalah wakil pengageng Kasentanan yang ngurusi para sentono dalam. Berarti nggak cuma Gusti Devi Kanjeng yang dilarang masuk saat itu. Iya. Nggak cuma. Izin Gusti, Kanjeng, terkait dengan isi Nawolo itu sendiri mungkin di situ mengatur apa aja toh Gusti? Kanjeng. Ya, intinya simpel. Nama-nama tersebut itu untuk sementara waktu atau sampai ada dawuh berikutnya dilarang untuk, setahu saya ya, saya dengarkan dilarang untuk masuk ke kawasan Sepuri Keraton ataupun ikut upacara adat seperti itu. Dan dawuh itu bersifat sabdo pandito ratu, jadi dawuh dalam itu undang, itu hukum di keraton gitu. Untuk sementara waktu sampai muncul dawuh berikutnya gitu. Berarti Nawolo niku nggih sifatnya sementara nggih sampai ada dawuh berikutnya mboten pasti harus seperti itu sampai selamanya ngoten nggih. Ya, enggak ada dawuh yang selamanya itu kan jarang sekali. Dawuh itu kan biasanya untuk memberi perintah pada yang bersangkutan agar mematuhi apa yang diawakan sama sampean dalam ingang Sinuwun gitu. Nanti mesti Sinuwun akan perso kok gitu loh. Oh, yang bersangkutan ternyata sudah ini oh saatnya beliau bertemu, biasanya akan muncul dawuh berikutnya gitu. Ya nimbali keluar dawuh timbalan atau dawuh apa gitu. Nggih, siap. Sendika. Nggih. Sinuwun ngetes kepatuhan beliau-beliau yang tertulis di situ, mengetes kepatuhan pada raja, pada orang tua bagaimana, bisa jadi juga seperti itu. Oh nggih. Sendika Kanjeng Dani. Nggih, sembah nuwun menika dalem sampun diparingi kelonggaran wekdal rekonfirmasi. Nggih, siap. Nggih. Nggih. Sembah nuwun Kanjeng. Matur nuwun sugeng santen.